Penghasilan potensi produksi yang acara 3 yang pakai instruksi 1974 ya. Jadi pokoknya ini kalian kopas aja semuanya, dan pakai etot luas sama etot umumnya juga dipakai. Oke. Pakai yang data acara berapa? Acara 3. Instruksi 74 ya. Nah, terus yang pertama kali kalian isi dari sini itu adalah JWPV MR. Jadi JWPV MR itu pakainya volume UTRL, volume totalnya MR dibagi etot volume. Salah klik Mas, salah klik. Maaf ya. Oh iya. Nah ini hasilnya ini. Nah hasil dari MR ini, JWPV MR ini kita masukkan ke UST KU 9. Umur rata-rata ini umur rata-ratanya KU 9 itu ini ditambah JWP P ini. Terus ini kan lanjutannya itu ini dulu ya. Iya, semua ya. Maaf ya. Nah, ini kita isi semuanya dulu. Jadi VUTRL volume KU 9 dibagi etot volume. You only. Korang sudah isi dulu kan? Isi dulu kan? Bisa. Kok bisa? Kok tahu ya? Ini masih bisa disambi sih, kalian juga bisa sekalian ngerjain. Bu, boleh Bu. Kan. Raiso. Iya, kira iso. Iso deh. Wis download lagi mau belum? Oke, ini JWPV-nya udah keisi. Nah, yang di sini itu berarti kan umur rata-rata. Jadi pakai umur rata-rata per kelas. Jadi umur rata-rata KU 7 ditambah JWP kumulatif. Jadi berarti ditambah yang MR ditambah yang KU 9. Ini 11-nya itu umur rata-rata. Terus C26-nya itu JWPV MR. Kemudian D26-nya itu JWPV KU 9. Ya. Lanjut, yang KU 6 juga kayak gitu. Umur rata-rata KU 6 ditambah JWPV MR ditambah KU 9 ditambah KU 7. Terus sama KU 5 itu umur rata-rata KU 5 ditambah JWPV MR
ditambah JWPV KU 9 ditambah JWPV KU 7 ditambah JWPV KU 6. Terus KU 4 pokoknya kumulatif jadi ditambah JWPV sebelumnya. Bisa dibaca. Kalau nggak ikutin jadi pakai interaksi cuman. Oke, yang UST kayak gini. Terus JWPL itu luas dibagi eta luas. Yang di sini pakai luas dibagi eta luas. Kayak gini. Ini kalian mau cepet apa lama? Baca Mbak. Pokoknya semuanya jadiin luas dibagi eta luas. Oke, nanti semuanya kayak gitu sampai bawah sini. Terus UTRL itu hasil UST ditambah kurung 0,5 dikali JWPL. Jadi sebenarnya itu kalian tinggal ngikutin aja rumusnya yang udah tertera di sini. Terus habis itu VST UTRL. Nah, ini interpolasi ganda. Jadi UTRL yang di sini itu kalian interpolasikan. Contohnya yang di sini KU 9 ya. KU 9 ini 95,98. Bonitanya itu 3,74. Jadi kita interpolasikan dulu untuk mencari yang 95,98 ini. Jadi dari bonita 3,5 sama bonita 4. Hasilnya ini sama ini. Terus kita cari VST umur 95,98 itu berapa. Jadi kita masukkan 3,5 hasilnya berapa, 4 hasilnya berapa, terus interpolasikan. Ini udah dilakuin pas acara sebelumnya ya. Hasilnya ini kita masukkan ke sini. Terus VUTRL, udah masukin aja VST UTRL dikali KBD dikali FK dikali luas. Nah, pakai KBD-nya MS. sorry. Lah, Loh. maaf ya. KBD-nya KBD kali KBD-nya KU 9 dikali FK dikali luas. Luasnya pakai KU 9. Ya, terus lanjut JWPV tadi udah dapat. UTRV sesuai rumusnya aja, UST
ditambah yang sekarang JWPV ini. Nah terus pengujiannya ini UTRV dikurangi dengan UTRL. Apa absolut ya? Nah, ini hasilnya 0,14. Jadi dia kurang dari 0,175. Jadi dia ini lolos uji yang pertama. Nah, itu nanti kalau kalian lanjutannya itu gak lolos, lanjut ke tahap uji 1. Yang pertama itu interpolasi ganda. Interpolasi gandanya ini dipakai yang di UTRV. Interpolasi ganda tahap uji 1 itu pakai UTRV yang tanpa uji. Oke, terus nanti lanjutannya sama aja kayak di rumus yang ini. Kalian ikutin aja rumusnya. Nah, hasilnya ini. Wow, it's magic. Nah, tapi ini kayaknya dari yang atas ya. Karena ini belum ada yang nggak masuk ya, jadinya intinya di sininya Ya udah. nah ceritanya di sini emang hasilnya di sini tuh nggak lolos uji. Ceritanya ya. Boleh dong, terus apa nih? Asik sekali. Akan JWP simulatif itu kan JWPT ditambah-tambahin. JWPV gimana? Di manual. Kan belum ketemu aja. Sama ini pakai jadi ini toh. Kalau ini tambah ini. Iya sama itu. Ini tambah umur tambah. Ini tambah ini tambah ini. Oh ini dah ada ini. Ya udah ada rumus sih, tapi Pokoknya di kelas rumus sebelumnya sedikit ya sudah. MR kan ke MR dulu ke MR. MR dulu yang mana Nah ini hasilnya, contohnya ini kan hasil 0,368, 0,622 sama 0,924 ini kan lebih dari 0,175. Jadi kita uji lagi di tahap uji 2. Pakainya interpolasi ganda yang di sini itu pakai UTRV 1 tahap uji 1. Terus ya udah sesuaikan rumus yang sebelumnya, hasilnya ini. Jadi semuanya harus lolos tahap ujinya kayak gitu. Paham nggak? Karena ini masih pertama, jadi pokoknya hasil ini tuh yang penting lolos dulu gitu kan. Karena nantinya di tabel 1 ya
Maaf ya, karena kalau kita kerjain bareng-bareng nih bakal sampai Isya. Jadi harus tabel 1 itu tabel rekapitulasi JWP yang dipakai, VUTRL yang dipakai. Jadi untuk MR, KU9, KU7 itu pakai JWP tanpa uji. Jadi pakai JWPV. Nih. Terus kalau KU berapa? KU6, 5, KU6 sama 5 itu karena dia di tahap uji 1, dia pakai JWPV juga. Jadi pakai yang di tanpa uji juga. Di sini ya. Untuk yang lolos tahap uji 1. Terus kalau untuk tahap uji 2, dia pakai JWPV 1. Jadi pakai tahap uji 1, JWPV 1. Jadi pakainya tuh yang di sebelumnya. Kalau kamu lolos tahap uji 2, berarti yang dipakai JWPV 1. Kalau kamu lolos tahap uji 1, yang dipakai JWPV yang tanpa uji. Kalau kamu lolos di tanpa uji, yaudah pakainya juga JWPV tanpa uji. Nah, untuk volume UTRL yang dipakai juga sama. Kalau pakai yang tanpa uji, itu juga pakai UTRL yang pertama. Ini UTRL. Terus yang tahap uji 1 tetap pakai UTRL yang pertama. Tahap uji 2 ini pakai UTRV di tahap uji 1. Jadi pakai UTRV 1. Jadi tinggal ngikutin aja yang di sini. Asal kalian teliti bisa kok gitu. Nah, terus selanjutnya ini ada di tabel 2. Tabel 2 ini JWP kumulatif untuk menguji apakah dia jangka waktu penerbangannya itu sudah masuk batas toleransi, yaitu 1,5 ini. Jadi daurnya itu kan 60. Berarti kalau masuk toleransi itu antara 58,5 sampai 61,5. Nah, kita masukin aja JWP per kelasnya. Terus kita masukin JWP, kita hitung JWP kumulatif. Berarti kan ini tinggal ditambah aja. Ditambah. Hasilnya ini kan 59,87,4. Ini juga iya. Nah, berarti 59,9 itu masuk dalam toleransi. Jadi dia lolos uji JWP. Kalau nggak lolos, kita bikin etat volume baru. Jadi JWP kumulatif dibagi daur dikali etat volume. Nanti kalian bikin uji JWP yang sama, tapi pakai etat volume yang baru. Tapi kayaknya kalau bener itu datanya cuma sampai uji JWP pertama kali kok, nggak sampai pakai etat volume baru. Terus ini kita rekap. Jadi berdasarkan JWP kumulatif, berdasarkan UST, JWP kumulatif, UTRL, VST UTRL yang sudah uji, yang sudah lolos uji. Jadi nanti dimasukin aja pakai di uji JWP. Jadi kalau KU1 lolosnya di tahap berapa, kamu pakai UTRL yang di tahap KU1 yang lolos kayak gitu. Jadi kayak contoh nih uji JWP K23 nih, KU1 itu K23. Nah, dia UTRL-nya tuh pakai yang di sini karena KU1 udah lolos di tahap uji tanpa uji. Ya, ini tanpa uji yang ini. Kan ya pokoknya isinya yang udah lolos di yang pertama berarti pakai UTRL yang di sini. Nah, kalau yang ini kan nggak lolos kan, berarti jangan pakai UTRL yang sini, tapi di tempat yang dia lolos. Ini lolos di sini, berarti dia pakai UTRV 1 yang di sini. Jadi tinggal ngikutin aja. Hasilnya ini etat luas dan etat volume yang baru. Etat luas dan etat volume yang baru ini yang akan dijadikan pedoman kalian dalam menghitung BTHSD. Jadi BTHSD ini jangan sampai lebih dari etat luas dan etat volume yang telah ditentukan. Oke?
Oh, etat luas sama etat volume sama aja sih kayak kemarin. Jadi kalau etat luas itu total luas dibagi daur yaitu 60. Kalau etat volume, total volume dibagi daur yaitu 60. Oh ya, untuk FK tadi sesuai di materi ya. Jadi pakai NIF masing-masing ya, masing-masing kelompok. Itu pun juga yang dipakai di acara 3. Ada lagi yang ditanyakan untuk sampai tahap ini? Udah. Kamu bingung kenapa? Oh, enggak apa. Ada yang ditanyakan nggak? Enggak. Berarti Iya. yang interpolasi pertama banget itu sama kayak yang acara 3 ada interpolasinya. Berarti nggak usah interpolasi lagi gitu. Tahap pertama Yang pertama banget, yang tanpa uji, yang uji apa? yang di sini nih, tanpa uji ini. Enggak sih, pertama banget. Oh, yang ini taksiran hasil produksi. Jadi uji JWP. Yang interpolasi yang itu loh Mbak. Ini kan? Iya. Nah, Ini. ya. Nah, ini itu pakai UTRL. UTRL yang sebelumnya. Nah, ini warna ini. Nah, ini untuk interpolasinya. Yang di merah ini. Ya. Ada lagi? Tapi ini juga interpolasinya ganda ya, karena berdasarkan bonita yang di sini juga, rata-rata bonitanya. Oh, berarti nggak sama kayak interpolasi yang kemarin kan Mbak? Maksudnya datanya, cuma caranya aja kan yang sama. Ya, interpolasinya sama rumusnya, tapi untuk yang dimasukkan sesuai yang di sini, pakai UTRL yang sudah dihitung. Karena selanjutnya ini kita mau BTHSD. Udah ada ininya kok, ada tulisannya kok, template-nya. Karena udah ada template-nya juga kan, jadi tinggal nyesuaiin aja. Oke, lanjut ya. Nah, dalam menyusun BTHSD itu kan tadi ada yang namanya luas ATP, luas areal tidak produktif. Itu untuk luas yang akan ditanam pada tahun tersebut. Nah, kita ngitung luas ATP-nya itu dari luas tidak produktif di acara 2. Jadi pakai ini luas baku, terus nanti ditambahin NIF juga ya. NIF-nya itu kalau 0,87 berarti pakainya 0,87. Nah, terus nanti hasilnya itu totalnya 3.618. Ini adalah total luas ATP satu jangka. Jadi ini total satu jangka, bukan total per 1 tahun. Gitu. Nah, lanjut. Nah, ini adalah jauh itu. Total berdaur. Nah, terus kita lanjut ke BTHSD. Ini kita sembunyikan dulu ya. Pertama, kita pindahkan dulu MR luas dan volume total kelas hutan yang ada di tabel 3. Yang ini kalian pindahkan dulu. Ini volume yang ini, mohon maaf ya, volume yang ini sama luas yang ini. Nah, terus kalian masukin di sini, ini sebagai acuan kalian dalam menghitung ya, karena nantinya
dihitungnya berdasarkan luas dan volume total masing-masing kelas. Jadi ada dua macam PTHSD. Yang pertama, luasnya berubah, volumenya tetap. Yang kedua, volume tetap, luas berubah. Itu bedanya adalah cuman kalau yang pertama ini kita patokannya pakai etat luas, jadi yang dihitung adalah luasnya aja, volumenya cuma mengikuti. Kalau yang di sini kita pakainya volumenya, jadi kita pakai etat volume, luasnya mengikuti. Oke, jadi cuman dihitung aja untuk yang tidak terpakai lah dalam PTHSD-nya. Nah, yang pertama itu kita ngitung di jumlah penerbangannya itu pakai sum. Jadi nanti kayak biar kalian tuh ketika mengisi satu-satu dari MR dan lain-lainnya itu langsung ketemu di jumlah penerbangannya gitu ya. Paham nggak? Nah, jadi kayak kalau satu-satu tuh bisa dihitung gitu. Nah, untuk di sini itu kan pakainya etat luas. Jadi hasilnya itu kan 116. Nah, tapi etat luas ini kan 1 tahun. Sementara kita menghitungnya itu satu jangka, yang dimana satu jangka itu 10 tahun. Jadi kita kali 10. Jadi ini adalah jumlah tebangan dalam satu jangka yang harus dipenuhi seperti itu. Jadi yaudah kita masuk mulai aja. Yang pertama itu di MR, masukin aja 69,50. Ini kita pakai sum ya. Terus masukin KU9. Ini kan masih 98,90 ya, masih aman. Nah, di sini hasilnya itu kan udah lebih kan di 2296. Padahal total etatnya itu 1160. Jadi KU3 ini kita harus kurangin. Caranya 116 ini jadi caranya itu etat yang dipakai 1160 dikurangi sum dari hasil yang sebelumnya. Nah, ini udah masuk di etatnya. Untuk volumenya, kalau ini kan tinggal sama denganin aja ya, sesuai dengan per kelasnya. Tapi agak berbeda kalau untuk yang KU3 karena volume dia itu hanya sebagian saja. Nah, kalau KU3 itu jadi luas yang sekarang, luas yang sebagian dibagi total luas di KU3 dikali dengan volume totalnya.
Nah, ini untuk volume total yang di KU3. Kemudian selanjutnya itu yang di jangka selanjutnya itu mulai di KU3. Jadi total KU3 dikurangi dengan KU3 yang di jangka 1. Nah, ini kan masih ada sisa, jadi kita lanjut lagi ke KU2-nya. Nah, KU2-nya kan lebih lagi kan, jadinya kita kurangin aja lagi KU2-nya. Ini dikurangi KU3. Kurangi 1160. Nah, terus karena KU2-nya cuma 25.000, kita isi lagi. Kita isi lagi pokoknya sampai selesai. Nah, selesai. Aku seradong nek ana posta sing nanti yang itu terkemana? Yang belum gue isi apa? Pesan kok? Rekaman pesan kok? Iya maksudnya ke sono. Ono ya rekaman ini. Tenang. Latihan ini unik, makan makanan tidur yang cukup, olahraga teratur, sering stop yang cukup. YouTube nah ini loh ada videonya yang balapannya itu Nah, jadi kalau jumlah penerbangan itu tadi ya dihitungnya sesuai sama etat luas dalam satu jangka. Jadi di 1160. Dalam satu jangka itu jangan melebihi dari 1160. Oke? Nanti kalau untuk etat, untuk volumenya dia cuman mengikuti aja dari hasil luasnya. Nah, di sini kita pakai kita ngitung luas ATP-nya, luas areal tidak produktif yang akan ditanami dalam jangka tersebut. Caranya adalah ATP mandor yaitu 1800 dikurangi jumlah penerbangannya. Jadi hasilnya segini. Nah, yang terakhir ini agak beda karena dia pakai luas tidak produktif. Karena nantinya kan
total luas ATP-nya itu harus sesuai dengan luas tidak produktifnya. Jadi untuk jangka terakhir itu total luas tidak produktif dikurangi jumlah luas ATP jangka-jangka sebelumnya. Gitu. Jadi biar hasilnya itu sama dengan yang di sini. Oke? Terus kalau untuk luas total jumlah penerbangan ditambah luas ATP aja. Gitu. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Nggak tahu mau tanya apa. Mana? Terus nanti kalian cek untuk total luasnya ini harus sama dengan total luas yang di sini. Jadi 6.965 di total jumlah penerbangan juga 6.965. Oke? Bingung ya? Tadi gimana? Etat luas yang dipakai itu dari yang sebelumnya. Etat luas yang dipakai itu ada di yang di tabel 3 dikali 10 karena satu jangka itu 10 tahun. Karena bisa jadi kalian ini beda-beda dalam membagi KU di sini. Karena kalian kan di FK-nya beda kan, itu bisa jadi beda-beda luasnya. Gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Lanjut. Masih kuat? Enggak. Lanjut aja, Mbak. Lanjut. Nah, kalau untuk tabel 5 sebenarnya itu sama cara prosedurnya, tapi dia berdasarkan volume. Jadi yang dipakai ini volumenya, yang didasarkan itu di volumenya. Jadi etat yang dipakai adalah etat volume. Yang untuk 1 tahun kan 6.773. Kalau dalam satu jangka dikali 10 jadinya 67.739. Ini harus ada dan harus tidak boleh harus sama di setiap jumlah penerbangan di setiap jangka 6.700. Kayak gini. Oke. Terus sama nih halnya kayak yang di KU3 nih. KU3-nya kan gak semuanya ada di jangka 1. Pastinya luasnya beda kan, gak semuanya. Jadinya luasnya itu dicarinya volume KU3 di jangka 1 dibagi total volume KU3 dikali total volume luas luas ya? Volume total KU3 dibagi total volume KU3 dikali total luas. Gini. Digedein aja deh. Kayak gini ya. Untuk luas ATP-nya juga sama. ATP mandor dikurangi jumlah penerbangan. Terus yang di terakhir ini luas tidak produktif dikurangi penjumlahan luas ATP mandor jangka sebelumnya. Tuh. Oke, ada yang ditanyakan? Masih bingung ya? Karena harusnya itu ini ya ngerjainnya satu-satu ya, karena pasti bakal lama. Kalau itu yang di sheet luas hutan tidak produktif itu kan ambilnya dari data acara kelas. Dan data luas yang diambil itu yang TK sama TJBKM berarti luasnya berapa?
Pokoknya semua yang tidak produktif, kelas 9 tidak produktif. Ini ya, pakainya LTJL, TK, TKL, TBK, HAKL, TJBK, HAJBK. Jadi semua kelas total tidak produktif dimasukkan. Pokoknya sebenarnya semua rumus juga udah ada di PPT. Kayak contoh ini total luas penanaman itu ada jumlah penebangan ditambah luas ATP. Jadi kalian tinggal mengikuti panduannya aja, itu pasti udah benar kok. Kuncinya itu teliti. Sudah paham semuanya atau mungkin ada yang mau diulang juga nggak apa-apa di bagian yang mana? Udah aman semuanya? Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ini juga sama PTHSD volumenya setelah ditotal harus sama dengan total volume yang di sini. Oke, lanjut ke post test ya. Ya. Udah, please,